PT Bank Rakyat Indonesia, atau yang biasa kita kenal sebagai BBRI. Nama yang sangat dikenal di dunia keuangan Indonesia. Fokus utamanya selalu pada pelayanan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM). Misi inilah yang membedakannya dari banyak pesaingnya. Perjalanan sebagai perusahaan publik dimulai dengan penawaran umum perdana, atau IPO. IPO menandai babak baru, membuka kepemilikan kepada publik. Itu terjadi pada tanggal 10 November 2003. Selama IPO, BBRI menawarkan saham dengan harga Rp875 per saham. Respons hari pertama sangat positif, harga langsung melonjak. Keberhasilan awal ini mengukuhkan BBRI sebagai saham blue chip. Investor yang mempertahankan sejak IPO melihat nilai investasi berlipat ganda. Periode awal ini menetapkan arah masa depan BBRI di pasar saham. Keputusan untuk IPO adalah langkah strategis untuk mengumpulkan modal dan memperluas operasinya. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pemecahan saham dan tonggak penting membentuk likuiditas dan akses investor. Pemecahan saham adalah tindakan di mana saham dibagi menjadi beberapa saham untuk meningkatkan jumlah beredar. Tujuannya, menjaga likuiditas dan membuat harga per saham lebih terjangkau. Dengan harga lebih terjangkau, lebih banyak investor retail dapat berpartisipasi. Secara teknis, harga per saham menurun proporsional, sementara jumlah saham meningkat. Pemecahan saham besar pertama BBRI terjadi pada 11 Januari 2011. Rasio 1:2, setiap satu saham menjadi 2 saham. Harga per saham otomatis disesuaikan menjadi setengahnya, meningkatkan likuiditas perdagangan. Minat investor retail tumbuh dan volume perdagangan meningkat. Kemudian, pada 10 April 2017, BBRI mengumumkan pemecahan saham berikutnya. Rasio 1:5, setiap satu saham menjadi 5 saham. Langkah ini menjadikan saham lebih mudah diakses. Komitmen menjadikan BBRI saham rakyat. Manajemen menunjukkan pendekatan proaktif untuk menjaga daya tarik saham. Setiap pemecahan saham menjadi tonggak penting yang memicu likuiditas dan apresiasi selanjutnya. Sekarang kita analisis kinerja harga tahunan dan titik tertinggi terendahnya dari tahun ke tahun. Menganalisis kinerja harga tahunan BBRI sejak IPO menunjukkan kisah pertumbuhan yang menarik. Pada tahun-tahun awal, dari 2003 hingga 2007, saham mengalami tren naik kuat. Contoh, pada 2004, tertinggi tahunan mencapai Rp1.990. Terendah pada tahun itu sekitar Rp900. Pada 2007, tertinggi mencapai Rp7.950. Sebelum penyesuaian split, angka ini menunjukkan momentum yang kuat sebelum penyesuaian pemecahan saham. Namun, krisis keuangan global 2008 berdampak luas. BBRI juga koreksi tajam. Pada 2008, harga turun ke terendah sekitar Rp2.875. Pada 2010, saham melonjak ke tertinggi baru Rp11.550. Setelah pemecahan saham 2011, harga disesuaikan dan aksesibilitas meningkat. Pada 2015, tertinggi disesuaikan sekitar Rp2.570, setara dengan Rp12.850 sebelum split. Tahun itu terendah sekitar Rp1.770. Pada 2019, tertinggi disesuaikan mencapai Rp4.770. Pandemi COVID-19 pada 2020 membawa tekanan, terendah sekitar Rp2.160. Namun pada 2023, saham mencapai titik tertinggi sepanjang masa, di kisaran di atas Rp5.700 sesuaikan. Siklus mengatasi krisis dan kembali lebih kuat mendefinisikan kinerjanya. Hingga hari ini, 28 Agustus 2025, BBRI mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung Bursa Efek Indonesia. Bank ini secara konsisten menempati peringkat teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dan mempengaruhi IHSG. Ini adalah puncak dari puluhan tahun pertumbuhan strategis dan manajemen bijaksana. Saat ini, strategi berpusat pada digitalisasi, aplikasi BRIMO, dan layanan pembayaran. Investasi besar pada infrastruktur digital meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi. BBRI semakin fokus pada keberlanjutan, aspek lingkungan, sosial dan tata kelola ESG. Program sosial dan pemberdayaan UMKM memperkuat hubungan dengan basis nasabahnya. Akuisisi seperti Pegadaian dan integrasi PNM diharapkan mendorong pendapatan baru. Diversifikasi bisnis ini memperkuat posisi BBRI untuk pertumbuhan ke depan. Bonus demografi dan kelas menengah yang tumbuh menghadirkan pasar luas yang belum tergarap. Jaringan fisik dan model hibrida digital rural memberi keunggulan kompetitif.
Kekuatan fundamental, dukungan pemerintah, dan strategi yang jelas membuat prospek BBRI menjanjikan. Namun diingatkan, kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Singkatnya, perjalanan BBRI spektakuler, namun kisahnya masih berlanjut. Terima kasih telah menonton.